warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Zulfatulailah dengan NIM 2411366. Saya Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3 kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-7 tentang syarat-syarat pernikahan pada mata kuliah Fikih Munakahat yang diampu oleh Bapak Ahmad Harisul Miftah. Baik, mari kita mengkaji materi ini bersama-sama. Syarat-syarat pernikahan. Pengertian syarat ialah huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi, yaitu sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian perbuatan tersebut. Maksudnya apa? Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang perbedaan syarat dan juga rukun ya. Syarat itu segala sesuatu yang ada sebelum perbuatan tersebut dilaksanakan. Sedangkan rukun sesuatu yang ada ketika perbuatan tersebut dilaksanakan. Jadi dapat dibedakan ya. Kalau syarat itu sebelum dilaksanakan, kalau rukun ketika perbuatan tersebut dilaksanakan, seperti itu. Syarat itu ibarat checklist atau daftar pustaka yang harus lengkap, yang harus dipenuhi. Contoh, kalau dalam pernikahan, menikah tanpa paksaan, checklist. Adanya mempelai pria dan juga mempelai wanita, checklist. Adanya saksi, checklist. Adanya wali, checklist. Satu agama gitu, checklist. Bukan satu hubungan darah gitu, checklist. Kalau semua daftar checklist tersebut sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut baru dianggap sah. Jadi syarat itu adalah aturan-aturan yang wajib dipenuhi sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan. Supaya apa? Supaya pernikahan ini menjadi pernikahan yang sah secara agama dan juga hukum. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada macam-macam syarat nikah. Macam-macam syarat nikah ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada syurutus sihah, ada syurutul inqad, syurutul nafaz, dan juga syurutul luzum. Mari kita mengkaji satu-satu ya secara detail. Yang pertama di sini ada syurutul inqad. Apa sih itu syurutul inqad? Syurutul inqad ialah syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya dapat mengakibatkan akadnya batal. Maksudnya, jadi syarat-syarat ini adalah sesuatu seperti pondasi dasar gitu, aturan dasar yang wajib dipenuhi. Karena kalau aturan ini tidak ada, maka tidak akan terjadinya suatu pernikahan. Ibarat kalau kita ingin membuat kue ya. Kalau kita mau membuat kue, pasti kita harus memiliki bahan-bahan yang lengkap seperti adanya terigu, tepung ya, gula dan juga telur atau sebagainya gitu. Sehingga kalau bahan-bahan tersebut sudah ada, maka akan terjadinya suatu kue tersebut itu, makanan tersebut akan jadi. Sama dalam halnya pernikahan, kalau semua syarat-syaratnya sudah terpenuhi, maka pernikahan tersebut akan terlaksanakan, terjadi seperti itu. Di sini syurutul inqad ini terbagi menjadi 3. Ada syarat bagi 2 orang yang berakad, ada syarat bagi perempuan, dan juga syarat sigat akad. Mari kita menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama ada syarat bagi 2 orang yang berakad. 2 orang yang berakad ini siapa? Antara mempelai pria dan juga wali yang akan menikahkan si wanita yang akan dinikahkan itu ya. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama itu mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Tamyiz itu ialah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk, dan juga ia mampu menerima konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya gitu. Jadi 2 orang yang berakad ini harus dalam keadaan baligh dan juga berakal gitu. Yang kedua ada poin yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Maksudnya apa? Jadi si 2 orang yang berakad ini antara wali dan mempelai pria, mereka mengucapkan ijab dan qabul. Jadi mereka harus saling memahami arti ijab dan qabul ini, dan mereka melakukannya di satu majelis, di satu tempat gitu ya. Lalu yang syarat kedua itu ada syarat bagi perempuan. Di sini ada 2 poin. Poin yang pertama, keperempuanannya bersifat hakiki. Maksudnya apa? Harus benar-benar perempuan murni, perempuan sejati gitu. Emang dari lahirnya dia udah terlahir menjadi seorang perempuan seperti itu. Bukan hunsa muskil. Apa itu hunsa muskil? Hunsa muskil itu seseorang yang memiliki 2 alat kelamin, yaitu pria dan juga wanita gitu. Atau seseorang yang alat kelaminnya itu belum jelas, itu dia belum diketahui perempuan apa laki-laki, seperti itu ya. Dan poin yang kedua itu bukan perempuan yang diharamkan, baik diharamkan selamanya maupun diharamkan sementara. Yang diharamkan selamanya itu ada 3 faktor.
Faktor yang pertama, sebab hubungan sedara senasab. Yang kedua, akibat persusuan. Yang ketiga, hubungan pernikahan. Kalau perempuan yang diharamkan sementara itu ada apa aja? Kayak seorang wanita yang pernikahannya masih sah dengan orang lain, atau seorang perempuan yang dia sedang dalam masa idah gitu ya, dalam masa tunggu ketika diceraikan oleh suami atau ketika ditinggal mati oleh seorang suami. Ada juga kakak atau adik ipar. Mereka berdua ini keduanya haram dinikahkan secara bersamaan, haram menikahi keduanya gitu dalam satu kali pernikahan, itu nggak boleh ya. Atau enggak, perempuannya kafir gitu, bukan seorang muslim, maka itu juga nggak boleh ya. Terus juga si perempuannya ini dalam keadaan ihram sedang melaksanakan ibadah haji dan umroh, itu juga tidak diperbolehkan karena itu akan membatalkan pernikahan. Lalu syarat yang ketiga itu ada syarat sigat akad. Di sini ada 3 poin. Poin yang pertama, ucapan ijab kabul terjadi dalam satu majelis, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Jadi mengucapkan ijab dan kabul itu harus dalam satu tempat, satu majelis, saling berhadap-hadapan, dan perkataan mereka ini tidak diselingi oleh perkataan dan perbuatan orang lain. Jadi benar-benar fokus untuk mereka berdua gitu. Yang kedua, ada kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Maksudnya apa? Antara ijab kabulnya ini, si ijab si walinya dan kabul si mempelai prianya ini harus sesuai kata-katanya, kalimatnya. Contoh ya, si wali bilang seperti ini, saya nikahkan putri saya Fatimah Az-Zahra dengan mas kawin 30 mas gram dibayar tunai gitu. Dan si calon mempelai pria juga harus sama, penyebutan namanya, maharnya gitu harus sama. Kalau nggak sesuai maka akad tersebut akan batal gitu. Terus yang syarat ketiga itu ada ucapan yang tuntas atau tidak digantungkan ke masa depan. Jadi ucapannya itu harus benar-benar tuntas gitu ya. Kayak tadi, harus kelar, harus clear. Jangan kayak misalnya si walinya bilang kayak gini, saya nikahkan kamu dengan putri saya kalau tahun depan saya punya perusahaan gitu. Itu nggak boleh, karena itu menggantungkan sesuatu yang belum pasti, menggantungkan di masa depan gitu ya. Itu nggak boleh ya. Lalu ada yang kedua, ada syurutus sihah. Syurutus sihah itu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka akadnya akan batal. Di sini ada 8 poin. Poin yang pertama itu ialah perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram untuk dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu sementara atau mu'aqqaf. Ini yang sudah tadi saya jelaskan. Jadi perempuannya ini bukan perempuan yang haram dinikahi ya. Yang kedua, sigat akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Jadi sigot akad ini, ijab kabul ini berlaku untuk selamanya gitu. Nggak ada mengandung batasan waktu selama 2 bulan atau 3 bulan gitu pernikahannya, itu nggak ada ya, seperti itu. Terus yang ketiga, adanya saksi. Dalam pernikahan itu harus ada saksi minimal 2 orang ya. Terus yang poin keempat, adanya kerelaan dan keluasan memilih atau ikhtiar dari keduanya, si suami dan istri. Jadi antara si calon mempelai pria dan juga calon mempelai wanita ini harus saling ridho. Mereka menikah tanpa adanya paksaan gitu. Lalu poin yang kelima, suami dan istri yang jelas sudah ditentukan. Maksudnya apa? Dalam sebuah pernikahan pasti harus ada mempelai pria dan juga wanita. Gak mungkin kan kita membuat acara pesta pernikahan tapi mempelai pria dan wanitanya belum ada. Jadi harus sudah ditentukan siapa yang akan menikah gitu. Lalu poin yang keenam ada suami, istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram. Jadi mau si calon mempelai pria, si wanita, wali itu mereka tidak dalam melakukan keadaan ibadah haji dan juga umroh. Jadi mereka benar-benar ada di tempat gitu, nggak lagi melakukan perjalanan ibadah haji dan umroh. Lalu poin yang ketujuh adanya mahar. Mahar itu dalam pernikahan punya wajib ya. Jadi mahar itu harus ada, walaupun mahar ini bukan termasuk rukun nikah gitu. Yang kedelapan ada suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis. Jadi baik mempelai pria atau mempelai wanitanya ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak dalam keadaan sakit yang parah atau kritis seperti koma, itu tidak ya. Lalu yang ketiga ada syurutun nafad, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila akadnya tidak dipenuhi salah satunya, menurut Imam Hanafiyah dan Imam Malikiyah, maka nikahnya ditunda gitu, ma'akuf. Di sini ada 4 poin ya. Poin yang pertama, suami dan istri mampu bertindak secara hukum. Jadi mau mempelai pria dan wanita ini harus bertindak secara hukum, harus mampu gitu. Harus kecakapannya itu harus mampu. Maksudnya dia ini waras, bukan orang yang gila gitu, berakal, balik, merdeka gitu ya.
Yang kedua, suaminya harus dewasa. Suami ini sebagai kepala keluarga dia harus memiliki pemikiran yang dewasa. Dan yang ketiga ada wali akrob, tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Jadi wali akrob itu wali yang tingkat kekerabatan itu lebih dekat gitu ya. Jadi selama masih ada wali akrob, maka wali akrob lah yang akan menikahkan si perempuan tersebut. Kalau nggak ada baru menggunakan wali abad ya. Terus yang poin keempat itu ada, apabila menggunakan wakil, maka wakil tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Jadi kalau misalnya walinya ini nggak bisa gitu, lagi berhalangan atau apa, digantikan oleh wakil, maka wakilnya ini nggak boleh bertentangan dengan walinya gitu ya. Terus yang terakhir ada syurutul luzum. Syurutul luzum itu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah sebagaimana kelaziman yang berlaku. Di sini juga ada 4 poin. Poin yang pertama itu, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Jadi sebagai wali dia harus dalam keadaan mental yang bagus ya, dalam keadaan waras gitu. Maaf, bukan dalam keadaan gila. Jadi dia harus cakap dalam hukum ya, secara hukum harus cakap. Poin kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafaah. Apa itu kafaah? Kafaah itu setara, seimbang gitu. Jadi antara mempelai pria dan juga mempelai wanita harus dalam keadaan seimbang. Seimbang dalam apanya? Setara dalam hal agama, mereka misalnya satu agama, pekerjaan, status gitu ya. Biar tidak menimbulkan kemaslahatan, menimbulkan sesuatu yang dapat menghancurkan hubungan rumah tangga tersebut gitu. Terus gimana kalau misalnya unsur kafaahnya ini kita nggak sama gitu, nggak stabil nih. Di poin ketiga ada, apabila tidak kafaah maka disyariatkan maharnya harus mahar misir. Mahar misir itu standar mahar di daerah kita nih. Misalnya di daerah saya standar mahalnya 5 juta, maka harus menggunakan mahar 5 juta tersebut. Itu yang namanya mahar misir ya. Dan poin yang keempat, yang terakhir itu ada suami tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten. Jadi si suaminya ini dalam keadaan sehat walafiat, normal gitu ya, nggak memiliki cacat sedikit pun, karena itu akan mengganggu hubungan rumah tangga mereka. Tapi gimana kalau misalnya si suaminya ternyata sehat walafiat, nggak memiliki cacat, tapi si istrinya ini nggak mengikhlaskannya, maksudnya sementara istri tidak mengikhlaskannya itu apa? Jadi maksudnya di sini adalah misalnya karena faktor ekonomi, atau karena masalah emosional, atau perlakuan suami yang misalnya dia KDRT kepada istri gitu ya, itu, atau dia punya pribadi sendiri, masalah pribadi sendiri yang istri nggak bisa menjelaskan ke siapapun gitu. Mungkin itu ya yang dimaksud sementara istri tidak mengikhlaskan. Oke, baik. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.